Kalian pernah lihat road bike di jalan kan? Pasti sadar deh, bannya itu tipis banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Dan jawabannya, bisa jadi bikin kalian kaget. Nah, ini nih yang aneh. Logikanya, ban makin tipis kan rasanya makin gak nyaman, makin berisiko, ya kan? Tapi, justru itu yang bikin road bike bisa ngebut. Loh, kok bisa gitu? Oke, coba deh kita bandingin langsung. Kelihatan banget kan bedanya? Di kiri itu ban road bike, langsing khusus buat aspal mulus. Nah, yang di kanan ban sepeda gunung, gede, bergerigi, buat medan yang berat. Ini bukan asal-asalan desainnya loh, semuanya itu ada hitungan fisika dan efisiensinya. Yuk, kita bedah sains di baliknya. Jadi, ada beberapa alasan fisika yang penting banget yang ngejelasin kenapa ban tipis itu bisa bikin sepeda lebih kencang. Jadi konsep utamanya itu namanya hambatan guling atau rolling resistance. Gampangnya gini deh, bayangin ini tuh kayak energi yang dicolong sama jalanan tiap kali ban muter. Nah, karena ban tipis, itu bagian yang nempel ke aspalnya jauh lebih kecil, energi yang hilang juga jadi lebih sedikit. Jadinya, setiap kayuhan kita jadi jauh lebih efisien. Nah, ini bagian yang seru nih soal tekanannya. Ban road bike itu dipompa kenceng banget. Tekanannya bisa antara 80 sampai 120 psi. Gede banget kan? Tekanan setinggi ini bikin bannya jadi keras banget, jadi nggak gampang kempes atau penyok pas kena beban kita. Kalau bannya keras, artinya energi kita nggak kebuang sia-sia buat neken ban, tapi langsung dipakai buat ngedorong sepedanya maju. Mantap! Oke, jadi kalau kita rangkum, ada 3 pilar utama kecepatannya nih. Pertama, kontak ke jalan lebih kecil, jadi hambatan gulingnya juga kecil. Kedua, bannya keras banget karena tekanan tinggi, jadi setiap kayuhan kita itu efisien maksimal. Dan yang ketiga, ya jelas, bentuknya yang ramping itu bikin lebih aerodinamis, jadi bisa motong angin lebih gampang pas lagi ngebut. Oke, setelah dengar semua itu, kalian pasti mikir, oh berarti makin tipis makin bagus dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata, nggak sesimpel itu. Ada batasnya dan ada juga minusnya. Nah, itu dia. Karena di dunia nyata, kan jalanan nggak ada yang mulus 100%. Jadi, kecepatan maksimal itu bukan satu-satunya hal yang penting. Ada faktor lain yang nggak kalah penting, kayak ya kenyamanan sama keamanan. Slide ini ngejelasin plus minusnya dengan jelas banget. Kelebihannya, jelas, kecepatan tinggi, energi efisien, sama aerodinamis. Tapi, kekurangannya juga lumayan. Jelas jadi kurang nyaman di jalan yang agak kasar, terus lebih gampang bocor karena tipis, dan cengkramannya atau gripnya juga kurang mantap di permukaan yang gak rata. Nah, ini dia intinya. Ban tipis itu ibaratnya seorang spesialis. Dia jago banget di satu kondisi, jalan aspal yang mulus, yang terawat. Tapi begitu keluar dari habitatnya itu, keunggulannya bisa langsung jadi kelemahan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru dan mungkin paling bikin kaget dari semua ini. Ternyata, ada temuan baru yang sedikit ngebalikin cara kita mikir soal lebar ban dan kecepatan. Yap, kalian nggak salah baca. Mitos yang bilang makin tipis pasti makin cepat itu udah mulai goyah. Riset-riset modern justru nunjukin kalau di kondisi jalan yang sesungguhnya, yang nggak pernah sempurna itu, ban yang sedikit lebih lebar malah bisa bikin kita lebih cepat. Gimana tuh? Grafik ini nunjukin trennya dengan jelas banget. Dulu ban ukuran 23 mm itu standar. Tapi sekarang pembalap pro sampai penghobi sepeda pun pada pindah ke ban 25 atau bahkan 28 mm. Kenapa coba? Soalnya ukuran segini tuh ngasih keseimbangan yang paling pas antara kecepatan sama kenyamanan. Terus, kok bisa ban yang sedikit lebih lebar malah lebih cepat? Nah, kuncinya itu ada di getaran. Ban yang sedikit lebih lebar ini lebih jago nyerap getaran-getaran kecil dari jalanan yang nggak rata. Hasilnya, pengendara jadi nggak cepet capek. Energinya lebih kesimpan buat ngayuh. Nah, inilah yang disebut keseimbangan optimal yang dicari-cari. Jadi, pada akhirnya semua balik lagi ke pilihan masing-masing. Nah, setelah tahu semua ini, kira-kira kalian tim mana nih? Tim yang ngejar kecepatan habis-habisan atau tim yang lebih mentingin kenyamanan? Coba deh kasih tahu pendapat kalian.